Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah, para asatidz, para pengurus, ketua DKM dan seluruh para aparatur daerah yang hadir pada malam hari ini. Semoga panjenengan yang hadir pada malam hari ini Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan derajatnya di sisi Allah dan di sisi manusia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kita sampai sekarang ke makalah ke-28. Sebelum kita mulai binarah diminum dulu. Saya juga numpang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ishrun. Sekarang nasihat maqalah ke-28. Apa isinya? An Abi Bakrin, dari Abu Bakar Dzulaf bin Hajdar. Beliau ini adalah Dzulaf bin Hajdar bin Jahdar, dikenal dengan As-Sidli rahimahullahu taala. Beliau ini juga yang akan kita ambil nasihat-nasihatnya insyaallah ke belakang. Beliau ini adalah Baghdadiyul Maulid wal Mansha. Beliau tinggal di Baghdad, lahirnya di Baghdad, tumbuh besarnya di Baghdad. Shahibul Junaidah wa man fi asrihi. Beliau ini berguru, berteman dengan Al-Imam Junaid. Kalau kita sering kenal Imam Junaid, beliau adalah guru beliau yang akan kita kaji malam hari ini. Malikiyul madhabu, dan Imam Maliki madhabnya. Asya syab'an wa samanina sanah. Beliau ini hidup selama 87 tahun. Wa mata sanata arba'in wa thalathina wa thalathmi'ah. Beliau itu wafat pada tahun 334. Wa qabruhu bi Baghdad, dan beliau itu dikuburkan di Baghdad. Apa yang akan kita ambil nasihat daripada beliau? Masih ada lagi keterangan. Wa huwa min atama'il 'arifin. Beliau ini termasuk pemuka-pemuka, pembesar ma'rifatullah, ahli ma'rifat. Orang yang ahli ma'rifat itu sudah tahapannya tinggi, Pak. Kalau dalam amal, kalau kita lihat dikatakan dalam Syarah Hikam, nama kitabnya adalah Iqadul Himam. Nyampe ke tingkatan ma'rifat itu harus melalui proses bertahap. Pertama syariat, ya diantaranya taubat, takwa, istiqomah. Ini syariat. Dengan belajar fikih, belajar memperbagus badan luar, itu adalah syariat. Sebelum syariat selesai, tidak diperkenankan untuk melanjutkan ke jenjang kedua, agar bertahap. Kemudian yang kedua adalah thariqah, pembersihan hati. Kalau luarnya tidak bersih, gimana hatinya mau dibersihkan? Makanya sebelum masuk kepada thariqah, diperkuat dulu syariatnya. Baru setelah thariqah, ikhlasnya, sidiknya, semua mutmainnah, mendapatkan ketenangan dalam hidup. Dalam keadaan apapun permasalahan, dia tidak dihadapi dengan emosi. Tenang, Allah selalu yang mendampingi saya. Seperti itu, itu sudah bisa dalam proses-proses dalam thariqah. Tapi oleh Imam dalam kitab Iqadul Himam, Ibnu Ajibah mengatakan sebelum melangkah ke thariqah, selesaikan dulu syariatnya. Minimal ya cara sholatnya, cara wudhunya, sehingga secara lahiriah kita bagus. Karena yang disebut dengan syariat adalah, kalau dalam tasawuf,
Menurut Iqbal Imam itu adalah memperbagus anggota tubuh secara lahiriah. Kalau thariqah memperbagus batin, hati. Nah, ma'rifatullah memperbagus ruh, li islahil jawarih. Kalau tadi yang pertama syariat li islahil jawarih, memperbagus badan. Kalau thariqah li islahil qulub, memperbagus hati. Kalau ma'rifah memperbagus ruh. Makanya sebelum memperbagus hati, perbagus dulu lahiriahnya, sama tetangganya suka nyakitin atau tidak, sama karyawannya suka nindes apa tidak, sama bosnya suka berbohong apa tidak, diperbagus dulu. Baru setelah itu perbagus jiwa, perbagus hati. Nah, ini orang termasuk pembesar daripada ahli ma'rifah, al-arifin billahi ta'ala, orang yang ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat ini Pak, mengenal sifat-sifatnya Allah, bukan hanya sekedar di mulut wujud kita mendokok mu'alafatul lilawat, tidak. Kita ngobrolnya yang menggunakan obrolan yang Allah ridai. Ketika kita langkahkan kakinya, yang langkahkan sekiranya nyampenya kaki kita itu tidak dimurkai Allah, yaitu ma'rifatullah, kenal tentang sifat-sifatnya Allah, tidak henti-hentinya di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam hembusan nafasnya selalu ada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain sedikit pun. Nah, beliau alhamdulillah mengajarkan kepada kita. Qala fi munajatihi, beliau kalau di dalam munajatnya selalu berkata begini, Pak. Ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'afakuri. Ya Allah, kata beliau dalam munajat, dalam kesendiriannya bersama Allah, ketika malam, ketika sepi, beliau selalu berdoa begini, ya Allah, sesungguhnya saya suka sekali menghadiahkan, memberikan kepadamu seluruh kebaikan-kebaikanku. Salatku, sedekahku akan aku persembahkan kepadamu ya Allah. Ma'afakri, beserta kefakiranku, walaupun diriku sebenarnya fakir. Maksudnya fakir dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ai ihtiyaji lil hasanati, yaitu membutuhkan kepada banyak kebaikan. Ya Allah, aku suka sekali mempersembahkan kebaikan-kebaikanku kepadamu, walaupun aku sendiri tahu aku ini dalam keadaan fakir, masih butuh kebaikan-kebaikan ya Allah, tapi gak apa-apa, saya senang sekali memberikan kepada Engkau. Dilanjutkan dalam munajatnya, wa dha'fi, dan kelemahanku. Jadi maksud dengan kelemahan di sini adalah ayat ajizi an iksaril ibadah, ketidakmampuanku dari memperbanyak ibadah. Ya Allah, aku suka sekali memberikan, menghadiahkan seluruh kebaikan-kebaikan yang aku amalkan kepadamu. Meskipun sebenarnya aku ini miskin, aku ini fakir, sedikit sekali, aku tidak, masih butuh aku itu terhadap kebaikan-kebaikan ya Allah. Dan saya ini lemah, saya ini masih kurang memperbanyak ibadah. Yang sedikit itu saya suka sekali memberikan kepadamu. Dilanjutkan lagi, antahabali jami'a sayyiati fa kaifa la tuhibbu sayyidi. Lanjutan beliau, lalu bagaimana engkau tidak suka wahai Tuhanku, antahabali, untuk engkau memberikan kepadaku. Ditafsirin oleh Syekh Nawawi, yang dimaksud untuk memberikan kepadaku ini aitas mahali, yaitu memaafkan untukku jami'a
inna hasanati, seluruh dosa-dosaku, seluruh kesalahan-kesalahanku, ma'aghinaka, beserta kayamu maulaya ani, wahai Tuhanku, daripada aku. Ya Allah, setelah beliau bermunajat, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini senang sekali menghadiahkan kepadamu seluruh kebaikanku, meskipun saya butuh kebaikan itu, meskipun saya miskin dalam kebaikan, walaupun kebaikanku sedikit sekali, beserta ketidakmampuanku, kelemahanku, perbanyak amal ya Allah. Yang miskin seperti saya aja senang ya Allah memberikan hadiah kepadamu, lalu bagaimana engkau tidak suka, wahai Tuhanku, untuk memaafkan, mengampuni seluruh kesalahan-kesalahanku, padahal engkau Tuhanku lebih kaya daripada aku. Apa ditafsirkan, dijelaskan oleh Syekh Nawawi, fa inna sayyi'ati la tadurruka wa sanati la tanfuka. Sesungguhnya keburukan-keburukan ini tidak membuat engkau bahaya, dan kebaikan-kebaikanku ini sebenarnya juga tidak memberikan manfaat apapun kepadamu ya Allah. Jadi mohon jangan siksa saya, jadi mohon ampuni dosa-dosa saya, karena aku tahu karena saya tahu engkau ini, saya pun berdosa, engkau tidak turun derajatnya. Kami pun ibadah semuanya tidak memberikan manfaat sedikit pun, tidak menambah kekuasaan kerajaan-Mu, karena memang Allah Subhanahu wa taala maha dari maha segala-galanya. Wa qad ajazani ba'dul fudala. Kalau tadi itu hanya contoh munajatnya Al-Imam As-Sabili. Kalau panjenengan ingin doa begitu munajat dipersilakan, sebelum munajat yang lain itu ditanggung, pakai bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Wa qad ajazani, dan telah mengijazakan kepadaku ba'dul fudala, orang-orang yang utama. Ini ijazah banyak dibaca di kampung-kampung. Mungkin di kampung panjenengan juga ada yang membaca. Apa jazanya? An aqra'a ba'da salatil jumu'ati, untuk membaca setelah salat Jumat sab'a marratin, 7 kali, hadhil abiyat as-salasa, kepada beberapa abad yang 3 ini. Jadi ada nadoman, ada bait, syair, kalau bisa kita baca setelah sholat Jumat. Pernah dengar ini Pak? Ini terdiri dari Mim Bahril Wafir, dari Bahar Wafir. Ilahi las tulil firdaw si ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahamali daw bataw wafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzim
Biasanya kan panjenengan habis sholat kan begini. Setelah begini, biasanya kalau ulama-ulama di dalam kitab-kitab itu dianjurkan membaca Fatihah 7 kali, membaca Al-Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Lalu bacakan 2 bait itu. Ada keterangan kalau ini yang dibaca kita bisa temukan di dalam kitab I'anatul Talibin. Insyaallah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ini. Ada yang mengatakan lagi kalau punya hajat-hajat cepat terkabul. Punya hajat-hajat cepat terkabul. Ini jangan bertunda. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi ketika sholat Jumat, baca dulu Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Terus 2 bait, 2 sujud ini. Apa maknanya? Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku tidak pantas mendapatkan surga Firdaus. Artinya kita tahu diri, Pak. Surga Firdaus itu surga paling tinggi. Ya nggak apa-apa ya Allah berikan surga walaupun paling bawah nggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Kami nggak serakah ya Allah, nggak milih-milih. Lalu di bawah paling bawah nggak apa-apa. Yang penting masuk. Ya kalau harapannya bisa bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harapannya bisa bertetangga dengan para aulia salihin. Tapi kita tidak tahu. Lastu fil firdausi a'la. Kita tidak pantas, kami tidak pantas, aku tidak pantas mendapatkan surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi Allah, aku juga gak kuat kalau sampai masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya aku gak kuat ya Allah kalau sampai masuk ke dalam neraka jahanam, gak kuat ya Allah. Memang kami tidak banyak amal, banyak dosa. Mohon ampunanmu. Memang tidak pantas kami masuk surga Firdaus. Tapi kami juga gak kuat kalau sampai masuk neraka jahanam. Neraka yang jalan-jalan, api yang jalan. Enggak kuat, Pak, lembut. Seandainya 1 tetes ditaruh di samudera itu, Pak, diambil dari neraka sedikit saja, habis itu lautan samudera itu. Saking panasnya api neraka. Fahab li taubah, berilah aku taubat, ampuni ya Allah, karena kami tidak pantas di surga, juga tidak kuat di neraka. Maka ampuni, terima taubat kami ya Allah. Waghfir dzunubi, dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi, maka sesungguhnya Engkau ini Maha Pengampun dosa-dosa yang besar. Karena tadi itu kita sudah katakan, mau kita berdosa pun tidak memberikan mudarat apa-apa kepada Engkau ya Allah. Kami beribadah pun juga tidak memberikan manfaat apa-apa kepada-Mu ya Allah. Sebenarnya kami semua yang butuh ketika kami berdosa. Ampuni karena kami tidak kuat ketika kita masuk ke dalam neraka ya Allah. Wa amilni ma'amalatal karim. Kalau memang bisa panjenengan lanjutkan dengan bait yang ketiga, wa amilni mu'amalatal karim wa sabitni 'alan nahjil qawim. Kalau bisa. Kalau di dalam I'anah cuma 2 itu yang kita baca bersama-sama tadi. Wa amilni, dan perlakukanlah aku mu'amalatal karim dengan perlakuan yang mulia. Wa sabitni, dan teguhkan aku 'alan nahjil qawim, atas jalan yang benar atau yang lurus. Jadi setelah bait yang kedua masih meminta lagi dalam baitnya, wa amilni mu'amalatal karimi
wa tsabbitni 'alal nahjil qawim. Sekarang kita lanjut. Kalau bisa amalkan Kak setelah panjenengan, kalau masih Allah berikan ridho sampai ke Jumat mendatang, amalkan itu. Yang mulai pulang tidak apa-apa, jenengan masih santai. Karena memang doanya di sini memohon ampun kepada Allah. Kita banyak dosa, Pak. Mungkin karena kita masih seger, masih belum diberikan ujian yang bisa menyebabkan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau sudah nggak bisa melakukan apa-apa, cuma penyesalan, Pak. Maka sebelum itu semua kita masih bisa berucap, kaki kita bisa melangkahkan ke masjid ini, masih mampu berduduk sama-sama di sini. Apapun potensi yang bisa menjadikan kita husnul khotimah, ayo kita perbanyak. Kalau memang tidak ada kesulitan atau kesibukan yang lain. Hikayat tuh, ini ada suatu cerita. Khadima Sibli 'ala Ibn Mujahid. Suatu ketika Al-Imam As-Sibli ini pergi ke rumahnya Imam Mujahid. Jadi ada dua tokoh sekarang ini. Ada namanya As-Sibli, ada namanya Ibn Mujahid. Tahu-tahu fa'anaqahu Ibnu Mujahid. Kemudian Ibnu Mujahid ini merangkul kepada As-Sibli. Dirangkul. Setelah dirangkul, wa qabbala baina ainaihi. Kemudian setelah dirangkul, As-Sibli ini dikecup keningnya oleh Ibnu Mujahid. Dikecup keningnya, orang-orang mungkin ngelihat kok tiba-tiba meluk, langsung cium keningnya. Ketika dicium keningnya, Pak, ditanya sama orang, fuswila andalika, ditanya hal tersebut, perbuatan yang dia lakukan, mengecup keningnya As-Sibli, Imam Ibnu Mujahid itu. Faqala, kemudian dijawab oleh Imam Ibnu Mujahid, Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fin naumi, di dalam tidur. Jadi beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanglah mimpi itu, kalau di dalam keterangan kita dikatakan begini, ar-ru'ya salih, mimpi yang baik itu juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah, merupakan mimpi yang baik itu merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Nabi-nabi itu rata-rata, Pak, semua hampir lewat mimpi. Di antaranya yang sering kita singgung kalau Idul Adha, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika disuruh menyembelih anaknya namanya falamma balagha sya'ya faqala ya bunayya inni ra'aytu fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika itu nanya, saya mimpi kamu disembelih sama saya, bagaimana tanggapanmu? Jadi mimpi itu dalam ulama, dalam para nabi itu biasa, Pak, mengilhamkan, mewahyukan. Kalau para nabi dan rasul itu, bagi para ulama juga sama, biasa mimpi-mimpi untuk memberikan jalan yang betul. Itu biasanya orang-orang yang soleh diberikan, biasanya yang sudah ma'rifah, mimpi Rasulullah bercengkrama, bersabda, bersabda seperti ini. Di dalam mimpinya itu sudah biasa. Karena dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dikatakan begini, ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik itu busra minallahi li'abdi. Kalau panjenengan punya mimpi baik, itu merupakan kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Wa qad naqa'u tanbihan aw tahdiran aw tasliyah. Tapi terkadang mimpi tersebut menjadi peringatan
juga menjadi peringatan dini, juga menjadi hiburan. Jadi kalau panjenengan bab mimpi, terutama kalau mimpi yang tidak baik, jangan cepat-cepat diceritakan kepada orang lain. Nah, ini dalam mimpi Rasulullah. Waqad aqbala Sibliyu faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam As-Sibli dalam mimpinya itu, dalam mimpinya Imam Ibnu Mujahid melihat Imam As-Sibli datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam As-Sibli datang, kemudian berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu waqabbala baina ainai. Kemudian Rasulullah mengecup di antara keningnya Al-Imam As-Sibli. Setelah itu nanya Ibnu Mujahid itu dalam mimpinya kepada Rasulullah. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atafa'alu hadha bisibli? Atafa'alu hadha bisibli? Mengapa engkau melakukan itu kepada As-Sibli? Apakah engkau melakukan mengecup kening itu kepada As-Sibli ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, iya. Ini kalau panjenengan ingin mimpi Rasulullah, ingin dikecup Rasulullah, amalkan ini. Innahu lam yusalli. Beliau Rasulullah mengatakan dalam mimpinya, innahu lam yusalli fariḍah illa wa huwa yaqra'u khalfaha. Beliau Al-Imam As-Sibli ini tidak sholat fardu kecuali dia membaca setelah sholat, membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, terus alaikum bil mu'minina ra'uf fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Itu yang kita. Jadi Al-Imam itu yang surat Taubah ini 128 ila akhir ayatain, sampai kedua ayat itu. Imam As-Sibli itu biasa membaca itu, Pak. Kita mungkin membaca kalau pas membaca maulid seperti ini, atau membaca pas nyampe dalam matamal kita. Kalau bisa, ini juga dibaca setelah sholat. Insya Allah, kalau sudah dikecup oleh Rasulullah SAW dalam keningnya. Dan mimpi Nabi Muhammad itu, Pak, bukan mimpinya syaitan, bukan mimpi yang kuat. Kalau memang panjenengan bisa betul-betul mimpi Rasulullah SAW. Jadi baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca itu sedikit sekali saja, enggak apa-apa. Wa yaqulu, dan Imam Az-Sibli ini kemudian menambahkan sallallahu alaihi wa Muhammad, sallallahu alaihi wa Muhammad. Nampakkan itu setelah laqad ja'akum, kemudian membaca sallallahu alaihi wa Muhammad. Setelah bangun, kemudian beliau dalam sadarnya, setelah bangun dari tidur, kemudian bertanya langsung kepada orangnya karena masih hidup, Al-Imam As-Sibli pada saat itu. Fasa'altu As-Sibliya, kemudian saya bertanya kepada As-Sibli, amma yaqulu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, bahwa Imam As-Sibli ini setelah sholat biasa mengamalkan surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian amma yaquluhu ba'da sholati fadzakara mithlahu. Ternyata Al-Imam As-Sibli menjawab demikian. Artinya beliau itu memang betul-betul mengamalkan surah At-Taubah. Kalau panjenengan punya kesempatan, ya monggo jangan lupa dibaca surah itu agar dapat perlindungan syafaat ummah daripada Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian. Sebelum kita selesai, kita baca doa dulu.